Kasih karunia dari Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hatimu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun berada, kabar baik dari HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan melalui ayat renungan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amang aut olo mahonian pasal puhon sinumonon sianau, alai unang marohakku saut rohamma. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan dari Sekolah Minggu Remaja dan Pemuda, dari ungkapan ini saya mencoba untuk merasakan adanya rasa hati yang terbelah, seperti makan buah simalakama, hati yang tawar, perasaan yang tawar-menawar, yang harus dijawab dan harus diputuskan. Maka dalam situasi yang demikian juga kita dituntun untuk membuat ketentuan dan keputusan. Dalam hati yang terbelah harus ada keputusan. Sebagaimana Yesus berkata tentang kehendak, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Terkadang jemaat Tuhan, kehendak ini membawa kita untuk melakukan sesuatu bahkan di dalam apa yang kita pikirkan dan rencanakan, maunya kita menjadikan kehendak kita lah yang jadi. Kehendakkulah yang jadi, kehendak dialah yang jadi. Sering kita bertentangan dengan kehendak Tuhan yang menyuruh atau yang memberi mandat kepada kita. Maka dalam nats ini, kepasrahan dituntun dan dituntut bagi kita. Sebagaimana pada minggu-minggu pasion ini, kita mengikuti jalan penderitaan Tuhan Yesus yang akan membawa kita untuk melihat perjalanan cobaan yang juga bahagian dari ujian. Cobaan itu terkadang negatif. Terkadang ujian dan cobaan itu membawa kita ke dalam kegalauan. Ternyata jika kita mengikut dengan perkenanan yang mengutus kita, ternyata cobaan dan ujian itu adalah sebagai langkah untuk menuju kemenangan. Memang kita akan ditakuti dengan cobaan itu dan ujian itu dengan hasil kekalahan. Tetapi bagi orang yang memiliki pengharapan dan tujuan yang benar bahwa cobaan dan ujian itu adalah menuju kemenangan, maka firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini untuk menuntun kita, apakah kehendakku atau kehendaknya? Apakah kemauanku atau kemauannya? Kalau hubungkan dengan firman Tuhan, maka kehendakku ini harus seturut dengan kehendaknya. Kehendaknya siapa? Itulah kehendak Allah Bapa di sorga. Melalui ketekunan dan penyerahan hidup Yesus kepada Bapanya di sorga, maka pada akhirnya Dia berkata, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Karena kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga adalah kehendak jalan yang terbaik bagi yang disuruhnya. Kehendak Bapa di sorga adalah kehendak terbaik bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Terlebih-lebih sebagai murid sisian di Tuhan Yesus, kalau kita berpasrah kepada yang mengutus kita, disitulah kita mendapatkan pencerahan,
mendapatkan jalan yang benar, mendapatkan iman yang semakin kuat, dan kemampuan yang luar biasa. Maka jadikanlah kehendakmu itu seiring dengan kehendak Bapa di sorga. Atau yang terbaik, mari mintalah petunjuk supaya kehendak Bapa di sorga yang terjadi di dalam kehendak kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus, Putramu, yang telah memberi contoh dan tuntunan bagi kami. Ternyata kehendak kami, ketika kami mendapatkan cobaan dan ujian, kadang kami ingin mengelak. Tetapi kalau kami mengelak kehendak Tuhan tidak akan jadi. Maka dengan kehendak Allah di sorga, kehendak kami bukanlah menjadi kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tuntunlah kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Terberkatilah semuanya umat yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Amin.